ya biar itu. Oh, Uh, ini bisa Oke deh. bisa langsung dari present now. Iya. Ya. Silahkan kepada Dokter Dewi, waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah ada yang bisa dibantu, Dokter Dewi?
Masuk ke sini. Aduh. Selamat pagi, mohon maaf tadi karena sinyalnya kurang bagus, jadi ganti wifi dulu. Oh iya, nggak apa-apa dok. Udah terlihat belum paparannya? Sudah dokter. Sudah ya. Ya. Terima makasih ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman semua. Jadi pada pagi hari ini saya mencoba memaparkan sedikit tentang data program yang kami miliki di program Kesmas. Pertama-tama saya perkenalkan dulu profil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Seperti kita ketahui luas wilayahnya 141,27 km persegi dengan jumlah penduduknya 2.282.521 jiwa. Ini batas-batasnya, batas wilayahnya. Kemudian di wilayah Jakarta Selatan itu kami terdiri dari 10 kecamatan dengan 65 kelurahan dengan 524 RW. Dan kami mempunyai 7 RSUD. Nah, ini ada RSUD di Tebet, Mampang Perapatan, Pasar Minggu, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Jagakarsa, dan Pesanggerahan. Kemudian kami mempunyai 10 puskesmas kecamatan dan 68 puskesmas kelurahan. Untuk data program gizi sebenarnya kita punya yang namanya laporan LB3. Nanti mungkin untuk laporan LB3-nya apa aja yang ada di dalam sana nanti saya coba berikan secara terpisah ya, karena belum saya masukkan ke dalam paparan ini. Nah, kami ada yang namanya Rensra, dan itu yang harus kami ukur capaiannya. Nah, untuk program gizi itu Rensranya adalah yang pertama persentase tablet tambah darah remaja putri. Kemudian persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan. Kemudian persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Nah, targetnya ada di sini. Kalau yang TTD Rematri 35%, untuk yang balita kurus mendapatkan makanan tambahan 95%, untuk bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif itu sebanyak 80%. Dan semua sudah kita capai, hanya yang ASI eksklusif ya yang belum tercapai, yaitu masih 78,27%. Kemudian ada juga capaian dari program gizi kami, yaitu persentase cakupan per program, yaitu KPPS 60%, kemudian persentase partisipasi masyarakat atau DODS ini adalah daya yang tidak, kalau yang tadi dalam kunjungan posyandu itu targetnya sebanyak 60% masing-masing. Kemudian persentase keberhasilan program penimbangan, yaitu MND, yaitu balita yang naik berat badannya per balita yang ditimbang, itu targetnya sebesar 80%. Cuman capaian hanya 72,50%, jadi tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 kemarin kita ada pandemi, jadi memang untuk masing-masing ini kita sulit untuk mencapai karena memang posyandu juga tidak ada beroperasi. Kemudian ada persentase balita BRR atau yang kurang dari 2.500 gram, itu targetnya itu di bawah 8%. Nah, kami targetnya itu 4,35%. Jadi kami di bawah dari batas target yang ditetapkan. Kemudian persentase kasus balita yang mengalami perawatan itu sebesar 80%, targetnya capaian kami adalah 100%, jadi tercapai. Kemudian ada persentase bayi baru lahir yang mendapat inisiasi menyusui dini atau IMD itu sebesar 54%, dan capaian kami adalah 73% saja tercapai. Kemudian persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang dapat ASI eksklusif, targetnya sebanyak 80%, dan ini tidak tercapai. Kemudian ada persentase bayi usia 6 bulan yang dapat ASI eksklusif, ini 35% targetnya, ini capaian yang kami
pada tahun 2020. Ini persentase terus yang mendapat makanan tambahan capai. Kemudian ada balita usia 6 sampai 59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A, itu juga tercapai. Kemudian ada persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A, ini juga tercapai. Kemudian ada persentase ibu hamil anemia. Jadi semua ibu hamil yang periksa ke layanan kesehatan itu dilakukan pemeriksaan kadar airnya, dan targetnya adalah 2%, kami 7%. Ini ada di ambang batas. Jadi dimaksud di bawah ambang batas itu berarti kita baik, karena kalau targetnya adalah 45%, sedangkan kami hanya 7% yang anemia. Kemudian persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah itu juga tercapai. Kemudian ibu hamil, persentase ibu hamil yang risiko KIK itu targetnya 16%, kami 3,36%. Jadi ini juga di bawah ambang batas. Kemudian dari ibu hamil ini yang mendapatkan tambahan itu targetnya 80%, sedangkan kami adalah 8,2% sehingga tercapai. Kemudian ada persentase cakupan remaja mendapat tablet tambah darah. Untuk targetnya sebanyak 35%, sedangkan capaian kami sebanyak 42% sehingga tercapai. Untuk persentase remaja putri anemia ini targetnya 5%. Cuma karena terhalang pandemi COVID-19 dan adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh, jadi tahun 2020 itu memang belum ada pemeriksaan datanya. Jadi sebelumnya memang kita berharap bahwa pada saat ini pada anak sekolah selain kesehatan itu kita ada pemeriksaan anemia, pemeriksaan KB dengan menggunakan rapid test. Tapi karena ada pembelajaran jarak jauh sehingga tidak ada kegiatan screening di sekolah, sehingga hal itu dilakukan, sehingga kami tidak ada datanya. Kemudian persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam berjodium ini sebenarnya ada 30%, tapi ini juga tidak dilakukan. Jadi tidak ada datanya. Nah, untuk yang promosi kesehatan dan PPSM, promosi kesehatan kami ada persentase penerapan Dermas. Ini targetnya 4%, ini juga kami dapat sebanyak 85,71. Kemudian ini adalah data frekuensi penyembuhan. Jadi kami melakukan penyuluhan itu ada yang di dalam gedung maupun di luar gedung. Jadi yang masuk dalam gedung itu misalnya dilakukannya di dalam puskesmas. Pada saat pasien mengantri atau di luar gedung adalah kegiatan yang kami lakukan di luar gedung, misalnya di posyandu, di kantoran, di sekolah. Selain di fasilitas kesehatan kami. Kemudian ada frekuensi penyuluhan berdasarkan materi. Jadi pada saat pertumbuhan baik di dalam maupun luar gedung, itu tentunya ada materi-materi yang kami sampaikan seperti ada RIA, BGG, imunisasi, dan lain-lain. Nah, karena pada saat ini adalah pandemi COVID-19, maka memang dapat kita lihat ya, untuk penyuluhan itu materi yang banyak adalah COVID-19, baik yang di dalam gedung maupun yang di luar gedung. Kemudian diikuti oleh PHBS, yaitu baik juga yang di dalam maupun di luar gedung. Untuk jumlah peserta penyuluhannya juga kami ada datanya, ya, baik yang di dalam gedung maupun di luar gedung. Ini yang tertinggi adalah pasar minggu, baik yang dalam gedung maupun luar gedung. Ini untuk sekolah yang bersosialisasi abad. Ini kami juga ada datanya. Kemudian ini juga adalah jumlah siswa yang mengikuti kampanye abad. Ini kami juga ada datanya. Ini rumah tangga yang PHBS. Ini kami juga ada datanya. Kalau ini capaian PHBS per indikator. Jadi untuk yang
ada 10 indikator. Ini 10 indikator PHBS ya. Tadi itu ada persalinan masker, kemudian ASI eksklusif, menimbang validitas setiap bulan, menggunakan air bersih, menggunakan jamban, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik, pemeriksaan jantung rutin, dan tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini jadi 10 indikator dari PHBS itu kita juga ada datanya dari masing-masing indikator. Kemudian ini KBM. Upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan masyarakat. Jadi ini ada posyandu, posyandu lansia dan pindu. Untuk posyandu balita banyak itu ada di Kecamatan Jakarta, yaitu banyak 201. Sedangkan untuk posyandu lansia itu terbanyak di Kecamatan Bet sebanyak 23. Untuk yang posyandunya terbanyak di Kecamatan Pasar Minggu sebanyak 45. Nah, data UKBM di Jakarta Selatan ini kita juga selain yang tadi itu kita punya juga pos kontrak atau pesantren KPID dan posisi. Untuk pesantren itu kita ada 18 yang ini yang daftar di mana atau yang kalau yang di luar daftar ke-6 itu tentunya ada lagi ya banyak, tapi yang kami lakukan pembinaan adalah memang yang resmi terdaftar di Kemenak, yaitu sebanyak 18 pos-pos pesantren. Nah, dari 18 pesantren itu yang mempunyai pos kesehatannya ada 9. Sedangkan KPID itu yang terbentuk itu sebanyak 253, tapi yang aktif sebanyak 109. Posisi yang terbentuk sebanyak 42, tapi yang aktif hanya 8. Kemudian dari posyandu tersebut yang kami lagi itu tentunya ada dari mulai Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Memang rata-rata kalau di Jakarta Selatan itu rata-rata kita sudah Mandiri posyandunya. Nah, ini juga data kadar posyandu di Jakarta Selatan juga kami punya dari mulai jumlah yang aktif dan yang merawat. Jadi dari yang aktif itu sebanyak 27,26% dan yang perawatnya sebanyak 79%. Kemudian dari KBM yang aktif tersebut kami juga ada datanya Resal KBM ini yang tahun 2020 dari mulai posyandu balita, posyandu lansia, Pindu, dan SPH. Ini kami datanya ada. Jadi targetnya rata-rata 1,9%, sedangkan program cacing yaitu calon pengantin. Jadi kami ada pemeriksaan calon pengantin tahun 2020 itu ini datanya ada di masing-masing kecamatan ada. Nah, dari jumlah cacing tersebut untuk cacing yang usia 18 tahun itu ternyata lebih banyak yang perempuan dibanding laki-laki. Dan dari jumlah cacing tersebut yang dari tindak hubungan dilakukan konseling ini. Jadi dari cacing tersebut yang periksa biasanya kita dilakukan konseling. Hampir rata-rata hanya bagian itu yang konseling dengan alasan sibuk bekerja dan lain-lain. Nah, ini juga yang gemuk dan teman-teman yang terdapat yang 0,7% itu kita dapatkan lebih dari 200 dan ini lebih banyak jumlahnya pada laki-laki dibanding cacing dengan efek reaktif
perempuan. Jadi dengan IMS juga begitu. Ini datanya kita temukan juga. Jadi dengan hepatitis C juga kita temukan. Kayaknya terpental ya, terpental. Sinyal udah nggak ada.
eksternal ya kayaknya bisa masuk. Dokter Dewi masih kenal. Coba. Sinyalnya kayaknya di Dinkes terbagi teruk deh. Di Sudinkes Jakarta Selatannya ini pada tahu-tahu susah ya. Iya Ibu. Iya lagi usaha disambungin lagi katanya. Barusan saya telepon ke Dinkes. Sinyalnya drop. Nah, ini juga menjadi faktor eksternal tak terduga kalau kalian ujian online. Serius. Jadi, waktu ujian online itu bisa-bisa ujiannya diulang. Karena tiba-tiba mahasiswanya mati lampu. Gimana dong? Nggak mungkin dilanjutin kan? Sinyalnya nggak ada, itu nggak ada. Nah, itu faktor-faktor eksternal yang di luar kendali kita. Kayak sekarang nih, tiba-tiba dokternya lagi presentasi, sinyalnya drop. Kental. Karena ada kejadian juga waktu kemarin saya ujian online, tiba-tiba laptopnya ngehang. Iya, nggak gerak gitu kan. Nah, itu kalian harus bisa menanggulangi faktor-faktor eksternal yang di luar kendali kita. Jadi, ya harus banyak-banyak sabar. Gitu. Karena kuliah online ini plus minus ya. Plusnya apa? Nggak ngongkos. Minusnya apa? Tergantung jaringan. Kayak gitu. Yang di luar daerah bisa kumpul sama keluarga, nggak perlu ngekos. Misalnya. Tapi negatifnya tergantung jaringan. Kayak kemarin kita lihat apa yang tiba-tiba mati lampu. Dikit ya. Kalau nggak salah. Sama Bu Rosmida kelas A atau B tuh. Yang mati lampu. Hostnya mati lampu, zoomnya hostnya keluar, ya keluar semua, bubar gitu kan, kayak gitu. Ini lagi disambungin lagi. Yang mau ke toilet silahkan ke toilet dulu. Mau
itu bisa sebagai masalah gitu ya. Ya, jadi tadi tuh yang baru sekilas putus nggak? Ya, baik lagi. Ya, jadi tadi persennya makin bagus ya. Kalau tidak ada berarti anemia pada bumil di sana udah jadi masalah gitu. Ada dari grafik-grafik tuh kayak salon bikin yang gula darahnya tinggi. Nah, berarti kan itu tahu tuh ada variabel pengurangan gula darah gitu kan. Nah, terus dia variabel juga ini kesehatan segaran. Kayak misalnya remaja kurus ada remaja atau balita BBLR. Nah itu kan berarti sana tersedia dan masanya itu kan kita hanya bagaimana kita membuat suasana dari laporan kayak ini. Ini laporan ini kita bisa tangkap. Oh berarti di sana tersedia data dari karena ada nah, jadi kita berusaha mengumpulkan dari itu ada data apa sehingga muncul angka apalagi banyak kan tadi kan gula darah, hepatitis, HIV tadi pada saluran ini kan bisa terlihat gitu. Itu nanti dengan gizi ada data vitamin A itu kan berarti belum dari informasi di kata filter dari ada data asli ada muncul informasi tersebut gitu. Nanti untuk permasalahan enak tuh yang terkait pada kita tidak terkait itu karena masalah ya berarti masalahnya atau masalahnya itu ada nggak data yang menyebabkan kan ada nggak kaitannya masalah yang spesies kan tingkat kasus bisa jadi kayak gitu kan ada kaitannya nggak nah kita hubungkan dengan gizinya pertanyaannya dari yang lain ini tadi berarti ada angket ya ada filter oh ini ada Berarti cara bagaimana?
lancar. Ya, itu tempat tinggal kayak gitu-gitu. Ya. Jadi udah siap-siap lagi kan. Sudah masuk Ibu Dora? Sudah. Hari ini Bisa ya, Mbak? saya bawa PA juga boleh. Data Ibu nanti Ibu nggak perlu bacakan semua masalah di aja. Sudah saya kirim ke Mas Taufik, udah dapat belum Bu Rina? Iya, ini Itu ada dua. ya. Oke, coba saya buka ya, Bu. Jihan saya udah kirim ke Jihan juga, tapi saya muter-muter juga. Mungkin Jihan bisa buka. Saya sudah share ke Jihan. Saya lagi buka
Oke, oke. Sama saya juga lagi coba buka, cuma lagi muter. Saya lagi. Karena hujan kemungkinan nih jaringannya nggak bagus. Mau Jihan yang share screen atau saya, Jihan? Jihan sudah kebuka belum? Oh, Dr. Dewi, mohon izin boleh di share screen dari kami. Boleh. Oke, baik. Ya. Kepotong lupa saya. Bu Rina tadi keputus sampai mana, Bu Rina? Iya, tadi ada di slide yang sudah sampai chatting sudah banyak. Chatting oke, sudah. Chatting hepatitis sudah. Atau mau yang satu itu ada itunya, ada penyebab-penyebabnya, ada masalahnya. Oke, sudah. Ibu, saya share screen. Ayo, Bu. Saya izin share screen dari HP dulu, apa-apa ya, Bu? Asal bisa muncul aja, saya. Kalau enggak, saya juga sudah buka nih. Terus nah, udah lewat tadi. Tapi dia berantakan ya. Sudah kan? Itu sederhana itu. Sampai sini tadi ya? Wow, enggak sama. Kayaknya lebih Jihan, lanjut Jihan. tapi berantakan ya Kak, itunya ya tulisannya. Iya, coba dari ini saya deh. Jihan bisa stop screen.
pakai oh. Nah, dari saya aja Jihan. Baik, Ibu. Pakai siapa lagi? Mungkin udah berapa? Ya. Aku nggak muncul, sebentar ya. Nggak muncul. Apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sebentar. Tadi sampai ini sudah juga ya. Sampai sini ya dokter ya. Halo. Ya, halo. Ya, sudah sampai sini hasil fisik sekarang ya. Terakhir tadi yang catin nih. Silahkan dokter. Ya. Jadi untuk yang hasil pemeriksaan fisik ini pada catin ya, jadi masih kita temukan terdapat 34% catin yang memiliki masalah kesehatan. Jadi dari catin yang diperiksa itu yang memiliki masalah kesehatan banyak 34%. Ya, next. Nah, untuk program kesehatan KIA, program kesehatan ibu dan anak. Jadi di kami itu ada capaian SPM dan RESA untuk program kesehatan ibu dan anak. Jadi ada yang namanya K4. K4 itu pemeriksaan untuk pemeriksaan kehamilan. Jadi pemeriksaan kehamilan itu untuk SPM itu 4 kali, minimal kali selama kehamilan ibu hamil itu memeriksakan kesehatannya. Jadi ada K1, K2, K3, K4. Kemudian ada lagi yang PN itu pemeriksaan neonatus. Dan ada KM adalah kontrol nifas. Jadi pada ibu yang pasca persalinan. Ini datanya ada juga di kami. Ya, next. Kemudian pada pemeriksaan ibu hamil pun kami lakukan screening HIV atau AIDS. Jadi ada pemeriksaan screening HIV dan AIDS, kemudian juga ada pemberian obat HIV, ARV pada ibu hamil yang positif. Ya, next.
selain itu juga ada screening sifilis. Jadi sebenarnya datanya ada 2 nih. Satu lagi adalah tindak lanjutnya, tapi kayaknya kemarin ada hilang ya. Tapi datanya ada. Kemudian ada juga screening hepatitis. Jadi screening inilah yang dilakukan pada ibu hamil. Ya, lanjut. Kemudian selain ibu hamil, untuk kesehatan ibu itu juga ada program KB. Jadi kita juga ada datanya di sini, mulai data pasangan usia suburnya, data ibu hamilnya, juga data ibu bersalin. Ya, next. Sudah nyampe Ini untuk capaian KB aktifnya. Jadi ada datanya juga di kami untuk KB aktifnya. Ya. Kemudian juga data tentang alat kontrasepsinya atau cara menggunakan kontrasepsinya pun ada di kami. Yang terbanyak memang pada saat ini adalah KB suntik. Ya, next. Ini untuk yang KB pasca persalinan. Jadi ibu-ibu yang pasca persalinan langsung diberikan KB itu juga capaiannya baru 29% karena memang ini masih baru ya, relatif baru dibanding biasanya. Nah, ini juga kami upayakan akan lakukan pelatihan. Kemudian untuk yang KB pasca bersalin pun yang terbanyak adalah dengan menggunakan suntik. Ya, next. Kalau ini yang untuk kesehatan anaknya. Jadi kesehatan anaknya, ini datanya juga ada di kami dari mulai bayi baru lahir, bayi resiko tinggi, balita juga ada di kami. Juga data yang ini balita proyeksi, kemudian ada juga data balita real yang ada di EPPGBM untuk balita 0 sampai 5 tahun. Ini capaian pelayanan bayi baru lahir sesuai standar. Ini juga adalah SPM kami. Ini untuk bayi baru lahir itu mendapatkan pelayanan sesuai standar. Ya, next. Capaian pelayanan balita sesuai standar. Kalau yang tadi bayi, sekarang balita. Itu pun ada di SPM. Ya, next. Data balita, BBLR, dan prematur pun kita ada. Untuk tahun 2020, jumlah bayi prematur ada 60, jumlah BBLR-nya ada 142. Dan datanya pun ada per kecamatan ada, data per kecamatannya. Ya, next. Yang ini tadi, untuk yang kunjungan neonatal. Neonatal 1, 2, 3, dan kunjungan neonatal lengkapnya pun ada di kami. Ada juga per kecamatan. Ini untuk yang vitamin A. Vitamin data cakupan vitamin A pun ada. SIDDTK dan ada, dan penimbangan balita pun ada di kami. Datanya. Ini untuk yang kunjungan poli MTBS, manajemen terpadu balita. Itu datanya pun ada di kami. Untuk yang kematian pada neonatus pun datanya ada sampai dengan ya next penyebab penyakitnya pun, penyebab kematiannya pun ada di kami datanya. Ya, next. Yang ini untuk kematian bayi. Sama, ini pun data di kematian bayi pun ada juga, data penyebab penyakitnya pun ada. Ya, next. Nah, ini penyebab kematian pada bayi. Nah, yang selanjutnya adalah pada balitanya, kematian